Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syifah Nabila. Pada video ini, saya bersama rekan saya Fayat Arozan akan menjelaskan mengenai program yang kami buat untuk studi kasus penyewaan sebuah unit apartemen. Sebagai solusi dari studi kasus tersebut, kami membuat program yang menggunakan implementasi struktur data linked list dan stack. Program ini memuat 4 menu dengan 3 menu utama, yakni menu untuk menginputkan data penyewa apartemen, menu untuk melihat riwayat penyewa unit apartemen, serta menu untuk melihat data pribadi penyewa apartemen. Pada kode program, terdapat kelas node. Kelas node ini merepresentasikan node atau simpul dalam linked list. Setiap node memiliki dua atribut, yaitu data dan next. Atribut data digunakan untuk menyimpan data yang disimpan pada node tersebut. Sementara itu, atribut next digunakan untuk menunjukkan node berikutnya di dalam linked list. Atribut ini diinisialisasi dengan non pada saat pembuatan node. Pada kelas node, metode init berfungsi sebagai konstruktor yang akan dipanggil ketika objek baru dari kelas node dibuat. Metode ini menerima satu parameter, yaitu data, yang akan disimpan pada node. Selanjutnya, metode akan menginisialisasi atribut data dengan data yang diberikan dan menginisialisasi atribut next dengan node. Lalu di sini saya akan menjelaskan class linked list. Di dalam class linked list ada metode init untuk menginisialisasi head dari linked list, yaitu self.head sama dengan none. Lalu ada metode add node, fungsinya untuk menambahkan node baru ke dalam linked list. Perintahnya new node sama dengan node dalam kurung data. If self.head is none, maka self.head sama dengan new node. Ini fungsinya untuk memeriksa apakah ruang head di dalam linked list itu ada datanya atau enggak. Jika tidak ada datanya, maka new node baru dimasukkan ke dalam datanya self.head. Else artinya tidak, yaitu jika self.head sudah memiliki data, maka perintahnya current sama dengan self.head. While current.next is not known, current sama dengan current.next. Ini untuk mengiterasi agar memeriksa di setiap node-nya tuh apakah memiliki data atau tidak, hingga terdapat node yang masih kosong atau tidak memiliki data. Jika sudah menemukan node yang tidak memiliki data, maka current.next sama dengan new node. Current.next-nya dimasukkan node baru. Lalu ada metode delete underscore node. If self.head is none, maka perintah return yaitu keluar dari metode. If self.head.data sama dengan data, maka self.head sama dengan self.head.next return, yaitu ini untuk memeriksa di node head itu apakah data yang dimaksud untuk dihapus itu sudah sama dengan data yang di head. Jika memang di head sudah ketemu data yang dimaksud, maka posisi head ini akan dipindahkan ke head setelahnya. Artinya head sudah berpindah ke setelah headnya. Jika kedua if ini tidak memenuhi, maka yang akan dijalankan adalah perintah current sama dengan self.head. While current.next is not known, if current.next.data sama dengan data, maka current.next sama dengan current.next.next. Ini untuk mengiterasi untuk memeriksa di setiap node dalam linked list secara terurut hingga menemukan node none. Dan jika ketemu node yang isinya sama dengan data target yang ingin dihapus, maka perintah current.next sama dengan current.next.next ini untuk perintah menghapus node-nya. Lalu current sama dengan current.next. Selanjutnya ada class stack. Di dalam class stack ada metode init untuk menginisialisasi
eh, data yang akan masuk. Perintahnya self.item sama dengan kurung siku, yaitu ruang array. Lalu ada metode push dalam kurung self, item. Perintahnya self.item.append dalam kurung item. Ini untuk menambahkan data ke dalam stack. Lalu ada perintah pop dalam kurung self if len dalam kurung self.item lebih dari 10, maka return self.item.pops. Ini untuk memeriksa jika stack itu memiliki data, maka akan menjalankan perintah pop. Else artinya jika tidak memiliki data, maka return non, kembalikan non, yang artinya stack masih belum memiliki data. Selanjutnya, kelas apartemen. Kelas apartemen memiliki beberapa metode yang berfungsi untuk menambahkan data penyewa apartemen, menampilkan riwayat penyewa, dan menampilkan data penyewa. Pada metode init, terdapat inisialisasi dari beberapa atribut, yaitu atribut penyewa yang diinisialisasi sebagai linked list, atribut data penyewa yang diinisialisasi sebagai dictionary, dan atribut riwayat penyewa yang diinisialisasi sebagai stack. Metode add penyewa digunakan untuk menambahkan data penyewa ke dalam atribut penyewa dan riwayat penyewa. Data penyewa disimpan dalam bentuk dictionary dengan kunci nama, gender, TTL, dan tanggal sewa. Selain itu, metode ini juga menambahkan data penyewa ke dalam atribut data penyewa dengan kunci nama. Atribut data penyewa berisi linked list yang menyimpan data penyewa dengan kunci nama tersebut. Metode show riwayat penyewa digunakan untuk menampilkan riwayat penyewa yang disimpan dalam atribut riwayat penyewa. Metode show data penyewa digunakan untuk menampilkan data penyewa berdasarkan nama penyewa yang disimpan dalam atribut data penyewa. Metode ini mencari data penyewa berdasarkan nama di dalam atribut data penyewa, kemudian menampilkan data penyewa tersebut dalam bentuk teks. Jika nama penyewa tidak ditemukan dalam atribut data penyewa, metode ini akan menampilkan pesan data penyewa tidak ditemukan. Terus saya akan menjelaskan iterasi while-nya, yaitu input output yang akan ditampilkan kepada user. Pertama, akan dibuat variabel apartemen sama dengan apartemen dalam kurung. Ini untuk memanggil kelas apartemen, yaitu ini kelas apartemennya. Kelas apartemen ini akan disimpan ke dalam variabel apartemen. Lalu ada perintah iterasi while, true, print menu, print 1 titik input data penyewa, print 2 titik tampilkan riwayat penyewa, print 3 titik, hingga seterusnya hingga print 4 titik. Ini untuk menampilkan menu yang tersedia untuk user. Lalu ada variabel choice sama dengan input. Pilih salah satu, 1, 2, 3, 4. Ini untuk tempat user menginput pilihan menu, yaitu 1, 2, 3, atau 4 nantinya. Lalu ada perintah if choice sama dengan 1. Jika user menginput 1, maka user akan menginputkan nama, akan menginputkan gender, tanggal lahir, tanggal sewa, lalu input user nama, gender, tanggal lahir, dan tanggal sewa ini akan dimasukkan ke dalam kelas apartemen melalui metode penyewa dalam kurung nama, gender, TTL, dan tanggal sewa. Lalu akan di print nama data penyewa berhasil dimasukkan. Elif jika choice sama dengan 2, jika user memilih memasukkan input sama dengan 2, yaitu tampilkan riwayat penyewa, maka akan memanggil metode show riwayat penyewa dari kelas apartemen. Elif choice sama dengan 3, jika user menginputkan angka 3, yaitu tampilkan data pribadi penyewa, maka user akan menginput nama penyewa ke dalam variabel nama, lalu akan dimasukkan ke dalam kelas apartemen melalui
metode show data penyewa dalam kurung nama. Elif just sama dengan 4 jika user menginputkan angka 4 yaitu I hit, maka iterasi while true ini akan di break yaitu keluar dari iterasi while. Lalu else print pilihan tidak tersedia. Ini untuk mengoutputkan jika user tidak memilih di antara angka 1, 2, 3, 4, misalkan angka 5, 6, atau 7, maka akan menampilkan pilihan tidak tersedia. Selanjutnya, saya akan mendemokan program yang telah dibuat. Yang pertama, saya akan memilih menu pertama, yaitu menu untuk menginput data penyewa. Kemudian saya akan memasukkan nama penyewa, kemudian gender dari penyewa, serta tanggal lahir penyewa. Selanjutnya, tanggal sewa. Lalu saya akan menginputkan data penyewa lagi. Masukkan gender. Tanggal lahir dan tanggal sewa. Kemudian saya akan memilih menu untuk menampilkan riwayat penyewa. Outputnya adalah nama-nama dari penyewa yang datanya telah dimasukkan sebelumnya. Kemudian saya akan memilih menu untuk menampilkan data pribadi dari salah satu penyewa. Saya akan memasukkan nama penyewa yang ingin saya lihat data pribadinya. Dan outputnya adalah sebagai berikut. Sekian video presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.